Sekarang ini pengangguran makin banyak teman-teman, cari kerja makin sulit, akhirnya banyak juga yang kepengen nyoba ternak ayam kampung. Ada yang sekedar buat usaha sampingan, tapi ada juga yang serius pelihara ayam kampung, populasinya langsung besar. Sebenarnya bebas saja mau pelihara banyak atau sedikit, itu bebas. Yang penting apa? Yang penting ada untungnya. Karena pelihara banyak kalau nggak ada untungnya buat apa? Makanya kali ini kita akan sharing-sharing bersama tentang bagaimana cara memulai ternak ayam kampung. Memulai ternak ayam kampung itu ada dua versi teman-teman. Pertama yaitu dengan membeli DOC atau membeli anak ayam. Terus cara yang kedua itu dengan cara langsung membeli calon indukan muda, membeli pulet. Menurut kami membeli DOC atau anak ayam itu adalah pilihan yang bagus. Kenapa? Karena dengan membeli DOC maka kita bisa belajar cara merawat ayam mulai dari baru menetas sampai panen, atau bahkan kalau diteruskan lagi hingga menjadi indukan. Tapi perlu diingat bahwa memelihara DOC hingga siap menjadi indukan itu tidak gampang teman-teman. Kita akan menghabiskan banyak waktu, kita menghabiskan banyak tenaga, banyak pikiran. Karena untuk membesarkan anak ayam sampai menjadi siap jadi indukan, itu kan membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 6 bulan. Dan dalam waktu 6 bulan itu bisa jadi ada rintangannya, ada wabah penyakit, ada ayam yang mati dan sebagainya. Jadi kalau mau cepat dan lebih aman, cepat menghasilkan, bisa pakai cara yang kedua tadi. Langsung membeli indukan muda. Itu nanti dipelihara sebentar saja sudah akan mulai bertelur, sudah mulai bisa menghasilkan, bisa jualan telur, kalau ditetaskan ya habis itu bisa jualan anak ayam. Atau mungkin kalau ada yang selama ini sudah memulai ternak dengan sistem pembesaran, biasanya kan ada tuh beli DOC 100 ekor, dibesarkan lalu panen, terus beli lagi 100 ekor, dibesarkan lagi, panen lagi, dan seterusnya. Ada baiknya kalau masih pakai metode yang seperti itu, disisihkan ketika panen, sisihkan 10 ekor untuk dijadikan indukan. Pasti keuntungannya akan meningkat teman-teman. Tapi kalau misalkan memang lebih suka untuk menjadi peternak pembesaran, maksa kepingin jadi peternak pembesaran saja, ya tidak apa-apa. Yang penting pilih jenis ayam yang memang pertumbuhannya bagus. Misalnya saja kayak ayam ulu, itu kan cepat pertumbuhannya. Ayamnya cepat besar, cepat panen. Mungkin ada yang lainnya, yang pertumbuhannya bisa mengalahkan ayam ulu. Ada nggak? Silahkan, kalau ada teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, ketika kita memutuskan untuk menjalankan ternak dengan sistem pembesaran, maka kita harus memilih anak ayam yang bagus. Paling gampang itu lihat beratnya, bobot anak ayam ketika baru menetas itu berapa. Ditimbang beratnya 35 gram ke atas, biasanya itu bagus. Tapi kalau ditimbang beratnya di bawah 30 gram, biasanya pertumbuhannya akan sedikit lebih lambat teman-teman. Kepengen panen 2 bulan dengan bobot 1 kilo, kami rasa itu akan sulit sekali. Makanya usahakan ketika membeli anak ayam, lihat bobotnya. Di atas 35 gram berarti bagus. Syukur-syukur kalau dapat DOC yang beratnya 40 gram ke atas. Biasanya itu super. 2 bulan panen itu bukan hal yang mustahil lagi. Ayam yang besar pada umumnya itu dihasilkan dari telur yang besar. Dan telur yang besar itu kan dihasilkan dari indukan ayam yang juga besar. Makanya kita juga harus melakukan seleksi indukan teman-teman. Berat calon indukan saat umur 4-5 bulanan, usahakan beratnya di kisaran 1,8 kilo. Itu sudah bagus. Nanti telurnya akan besar-besar. Misal teman-teman bisa dapat indukan yang beratnya 2 kilo, itu akan lebih bagus lagi. Saat usia 5 bulan beratnya sudah 2 kilo, maka nanti saat mulai bertelur, mulai produksi, beratnya pasti sudah di atas 2 kilo. Kalau indukannya besar-besar, kemungkinan telurnya juga besar-besar.
Kalau telurnya besar-besar, DOC-nya anak ayam yang dihasilkan juga pasti besar-besar. Dan kalau DOC-nya besar-besar, pertumbuhannya akan lebih cepat, teman-teman. Keuntungan kita pasti akan meningkat. Jadi kalau beli DOC, beli anak ayam, misal nih satu box 100 ekor, itu sebagian diseleksi, jadikan indukan, sisihkan 10 ekor. Pilih yang paling bagus, yang pertumbuhannya bagus, postur badannya bagus, bobotnya, targetnya tercapai, terus riwayat sakitnya itu enggak ada. Jadi saat pembesaran usia 0 sampai 2 bulan, 3 bulan sampai siap jadi indukan, pilih yang enggak pernah sakit. Artinya itu daya tahan tubuhnya kuat. Nanti dari 10 ekor yang disisihkan itu saja pasti kalau sudah produksi pasti kocar-kacir, teman-teman. Karena apa? Misalnya ayam KUB. Ayam KUB itu ketika mencapai masa puncak produksi, kemampuan bertelurnya bisa mencapai 70%. Artinya, kalau kita punya 10 ekor indukan, maka akan menghasilkan 7 butir telur setiap harinya. Kalau seharinya 7 butir, maka seminggu ya sudah 49 butir. Itu dimasukkan ke mesin tetas, terus seperti itu setiap seminggu sekali masukkan 49 butir telur. Maka nanti akan terbentuk siklus. Karena kan seminggu sekali memasukkan telur ke mesin tetas, otomatis nantinya seminggu sekali juga kita akan panen anak ayam. Dari 49 telur yang dimasukkan ke mesin tetas setiap seminggu sekali itu tadi, biasanya kan nggak menetas semuanya. Anggaplah yang separuh itu gagal menetas. Jadi 49 telur yang menetas cuma 25 butir. Kalau setiap seminggu sekali bisa menetaskan 25 ekor anak ayam aja, maka sebulan sudah 100 ekor, teman-teman. Gimana? Apa nggak kocar-kacir? Itu pun dengan asumsi 49 telur yang menetas cuma setengahnya, cuma 25 ekor. Kalau misalkan yang berhasil menetas lebih banyak, ya populasinya akan jauh lebih banyak lagi. Makanya kami sering bilang, mulai saja dari sedikit. 10 ekor indukan itu kelihatannya kan sedikit. Tapi itu saja kalau nanti berkembang udah bikin kita kelabakan, teman-teman. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.